Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan media pembelajaran ICT. Pada tahap pertama kita akan membahas mengenai pengertian media pembelajaran ICT. Secara harafiah, media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata yang medium, yang artinya perantara atau pengantar. Media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran penerima pesan tersebut. Dalam proses pembelajaran, media memiliki kedudukan yang sangat penting, menyatakan bahwa media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi, media pembelajaran aktif pun mulai dikembangkan dengan mengintegrasi teknologi ICT ke dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, media-media untuk mengeksplorasi kecerdasan semakin mudah diwujudkan. Media pembelajaran yang dikembangkan bukan lagi media konvensional, melainkan sudah beralih ke media pembelajaran ICT atau media yang menggunakan sistem informasi dan komunikasi, serta menggunakan komputer sebagai sarana atau alatnya. Information and Communication Technologies atau teknologi informasi komunikasi adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengelolaan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan, serta penggunaannya hubungan komputer dengan manusia dalam hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, seperti pemanfaatan komputer dan jaringan komputer, memberikan kesempatan kepada setiap pembelajar untuk mengakses materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk interaktif melalui jaringan komputer. Kegiatan belajar mengajar menggunakan media ICT adalah proses belajar mengajar dengan memanfaatkan TIK sebagai sarana untuk berinteraksi dengan para siswa. Dalam proses pembelajaran seperti itu, guru menggunakan seperti laptop, LCD, proyektor, internet, serta program aplikasi yang mendukung untuk interaksi pembelajaran. Berdasarkan penerapan tentang pengertian media pembelajaran dan pengertian ICT yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ICT merupakan segala alat teknologi atau perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran guna menyampaikan informasi atau materi kepada siswa didik serta berfungsi untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran dalam proses pembelajaran tidak hanya sekedar sebagai alat bantu guru, melainkan sebagai pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan sendiri oleh guru. Nah, teman-teman, seiring perkembangan zaman, ICT semakin digunakan di dunia pendidikan. Hal ini bisa terjadi karena ICT dirasa membawa keuntungan bagi pelajar maupun pengajar. Keuntungan atau dampak positif ICT akan saya jelaskan menjadi dua bagian, dan negatifnya akan saya jelaskan menjadi dua bagian juga. Dampak positif yang pertama, pelajar jadi lebih mudah dalam belajar karena kebanyakan pelajar lebih suka praktek dibandingkan teori. Dampak positif yang kedua, pengajar akan lebih mudah mengajar dan mudah menyampaikan materi dengan hanya membuat presentasi-presentasi. Dampak negatif yang pertama, pembelajaran yang menggunakan ICT hanya bisa dilakukan oleh sekolah yang mampu. Bagi sekolah-sekolah yang kurang mampu pasti akan ketinggalan, dan siswanya akan kesulitan jika mereka masuk ke sekolah lanjutan di kota besar yang telah sering menggunakan media pembelajaran ICT. Dampak negatif yang kedua, dalam pembelajaran, siswa-siswa yang tidak antusias dalam menerima pembelajaran seringkali lebih suka main game selama pembelajaran sehingga mereka tidak konsentrasi dan tidak menerima materi yang diajarkan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya,
yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran ICT. Kelebihan dari pembelajaran ICT yang pertama, para pengajar dapat dengan mudah menjelaskan instruksi-instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman dari para muridnya. Yang kedua, para pengajar dapat membuat kelas interaktif dan membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan, yang dapat memperbaiki tingkat kehadiran dan juga dapat meningkatkan konsentrasi dari para peserta didik tersebut. Sekarang mengenai kekurangan dari pembelajaran ICT. Pertama, permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dari alat tersebut. Kedua, alat terlalu mahal untuk dimiliki. Ketiga, kesulitan untuk para pengajar dalam pengenalan yang sangat minim dengan penggunaan alat ICT tersebut. Yang keempat, sering terjadi penyalahgunaan teknologi. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan ulasan singkat dari saya mengenai pengertian dari media pembelajaran ICT. Semoga penjelasan saya tadi dapat menjadi referensi bagi teman-teman agar bermanfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan teman-teman mengenai apa itu media pembelajaran ICT. Sekian video dari saya, terima kasih.